Pemirsa, masyarakat Indonesia punya tradisi unik usai merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini disebut dengan halal bihalal yang mengandung filosofi mendalam. Dalam momen ini, sekelompok masyarakat akan saling bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan. Tentunya dirangkaikan dengan berbagai hiburan bernuansa Islami. Lantas, seperti apa sejarah halal bihalal yang berkembang di Indonesia? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dilansir dari Detik Jateng, pimpinan NU yang diyakini oleh kalangan Nahdlatul Ulama sebagai pencetus istilah halal bihalal ialah Kiai Abdul Wahab Syazbullah yang merupakan salah satu pendiri organisasi keagamaan ini. Meskipun dalam referensi lain menyebutkan bahwa istilah ini mulai dikenal sejak tahun 1935, namun peristiwa Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang mengajak Presiden Soekarno untuk menggelar halal bihalal di tahun 1948 pernah dikisahkan dalam sebuah artikel karya Masdar Farid Masudi. Usul untuk mengumpulkan semua tokoh politik dalam silaturahmi yang bertepatan dengan Hari Raya merupakan hasil dari diskusi antara Soekarno dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk menyelesaikan masalah perpecahan para elit politik saat itu. Dari sinilah halal bihalal kemudian berkembang menjadi tradisi Nusantara. Meskipun diserap dari bahasa Arab, namun tradisi ini rupanya merupakan tradisi yang asli dan khas dari Indonesia yang tentunya memiliki filosofi yang mendalam. Memang setiap selesai Idul Fitri itu dilaksanakan halal bihalal. Kenapa? Ini adalah momen di mana dalam Islam mengenal bahwa Idul Fitri itu adalah kita kembali fitrah, kita kembali suci gitu, seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Namun dalam aspek agama melihat bahwa kita tidak akan pernah bersih kalau dosa kita sesama manusia tidak dihapuskan. Nah, sehingga kegiatan silaturahmi ini yang diistilahkan dengan halal bihalal ini dilakukan. Seperti itu ya. Dan bagaimana kegiatan ini mampu mengumpulkan banyak orang. Kemudian mungkin ada yang berselisih di situ, itu dibaikan kembali. Mungkin ada sesuatu yang tadinya salah pengertian atau keruh, suasananya keruh, itu diperbaiki kembali. Nah, ini dilakukan oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia tentunya, ya. Dan dari aspek agama dan habluminannasnya ya, kalau kita orang Islam sebut habluminannasnya, saya kira ini baik karena ini dilakukan setiap tahun. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai mengistilahkan kegiatan pada hari-hari besar dengan kata halal bihalal. Tak hanya dalam momen Idul Fitri saja. Uniknya, pelaksanaan halal bihalal yang menggabungkan akulturasi budaya lokal dengan corak agama Islam menjadikan pelaksanaan halal bihalal di tiap-tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Di Sulawesi Selatan salah satunya. Kegiatan halal bihalal di Sulawesi Selatan khususnya kalau kita melihat di instansi-instansi terkait, kemudian yang dilakukan oleh sekolah tinggi, universitas, kalau kita melihat kegiatan halal bihalal ini, mungkin keunikannya adalah rentetan prosesi yang dilakukan atau pengisi acara pada kegiatan itu. Ada yang mengisinya dengan akulturasi, menampilkan misalnya tarian ya yang menggabungkan antara tarian Islam dengan lokal. Nah, budaya lokal. Nah, itu salah satu keunikan saya kira yang menarik ya. Kemudian tentunya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada biasanya yang mungkin nasyid ya, ya lagu-lagu Arab. Nah, itu tadi sih yang menurut saya salah satu yang unik kalau di Sulawesi Selatan. Keunikannya yang lain, kalau saya lihat di Sulawesi Selatan adalah tidak memandang latar belakang
yang diundang. Siapapun boleh datang. Kita melihat kalau di sekolah tinggi, universitas, instansi, perusahaan, dia tidak memilah dan memilih hanya orang Islam saja yang harus datang, karena ini acara yang namanya halal bihalal. Ya, tentunya pada saat pelaksanaan halal bihalal ini semuanya orang boleh datang, baik yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, maupun yang animisme boleh datang. Namanya silaturahmi kan, ada yang memaknai bahwa silaturahmi itu saling bermaafan, kemudian halal bihalal saling bermaafan, kemudian memperbaiki hubungan yang tidak baik sebelumnya menjadi baik kembali. Lahir dari kelompok keagamaan umat Islam pada masa itu, budaya yang dilekatkan pada agama Islam ini sering dianggap sebagai sebuah tradisi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, juga tidak ada dalil yang mengaturnya secara spesifik. Menanggapi hal tersebut, Firman mengatakan selama tujuannya ke arah positif, hal tersebut dibenarkan. Kalau kita kaitkan tradisi dengan agama, saya rasa ini tradisi-tradisi yang kita lakukan di Indonesia, di Sulawesi Selatan khususnya. Kalau kita mau menghakimi secara agama, mungkin banyak yang dianggap bid'ah. Tapi kita lihat ini sesuatu yang positif. Kalau sesuatu yang positif, itu tidak ada salahnya. Mungkin ada ajaran-ajaran yang sangat keras begitu menganggap bahwa ini bid'ah, tapi saya rasa ini manfaatnya positif. Arahnya ke positif, bukan sesuatu yang negatif. Kecuali hal-hal yang negatif membawa kita ke kesesatan, itu mungkin barulah dianggap tidak baik untuk kita. Tapi tradisi ini, kegiatan ini sudah menjadi tradisi di masyarakat, dan saya anggap ini sesuatu yang positif. Kenapa? Karena membawa kita bersilaturahmi, kemudian saling bermaafan. Mungkin yang lama tidak bertemu, akhirnya bertemu. Yang tadinya ada hal yang ada yang memiliki kesalahan paham, mungkin baik dari ucapan maupun perbuatan, itu bisa dikelirkan dengan kegiatan itu. Kalau mau dikaitkan dengan bid'ah, saya rasa ini menjadi tradisi positif menurut saya, dan kalau mau dilakukan kegiatan ini, mau dilaksanakan, saya kira tidak ada dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sejarah mengungkapkan bahwa tradisi halal bihalal lahir dan berkembang hanya di Indonesia. Dengan filosofinya yang mendalam, halal bihalal menjadi tradisi yang harus kita jaga. Iva Syarahman, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.